Artinya tidak boleh taat kepada seorang makhluk, siapa jua pun, kada boleh ditaati kalau itu membawa maksiat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu yang tertinggi. Kita wajib taat lawan ibu bapak, tapi kalau itu maksiat, kada wajib taat. Seorang istri wajib taat kepada suaminya selama itu kada maksiat. Rakyat wajib tunduk kepada rajanya kalau itu kada maksiat. Nah, kalau maksiat kada ada makna dari kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun sifat kemampuan atau kudrat, maka itu juga sifat kesempurnaan. Sedangkan lemah itu suatu sifat kekurangan. Maka setiap kesempurnaan, kebanggaan, keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan, maka itu semua dicintai. Dan mengetahuinya itu adalah kelezatan. Sehingga bahwasanya manusia pasti mendengar dalam hikayat, di dalam kisah, akan keberanian Sayyidina Ali dan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhuma dan lain-lainnya dari orang-orang yang pemberani. Kemampuan dan penguasaan kedua orang tersebut di atas kawan-kawannya, maka ia menemui di dalam hatinya gerakan kegembiraan dan kesenangan daruri yang semata-mata kelezatan mendengarkan, lebih-lebih dari penyaksian. Dan yang demikian itu mewariskan kecintaan dalam hati secara mudah bagi orang yang bersifat dengannya, karena yang demikian itu satu macam daripada kesempurnaan. Ini lanjutan daripada pembicaraan kita yang dahulu, bahwa di mana disebutkan kita adalah mencintai nabi-nabi. Kita mencintai orang-orang saleh. Kita mencintai mereka itu bukan karena ketampanan mereka, bukan karena ketampanan mereka. Kita mencintai mereka itu para nabi, para wali, bukan karena bagusnya batang tubuh mereka, tetapi kita mencintai para nabi, mencintai para wali, mencintai orang saleh karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam batin mereka. Apa yang tersimpan dalam batin mereka sehingga mereka itu dicintai? Imam Ghazali telah menyebutkan yang pertama sebabnya adalah ilmu mereka. Orang-orang salihin, orang-orang wali, para nabi itu mereka mempunyai ilmu yang sangat luas. Mereka mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Oleh sebab itu kita cinta kepada mereka. Nah, sebabnya pertama adalah ilmu yang membuat mereka itu dicintai. Lalu Imam Ghazali menjelaskan ilmu-ilmu mereka itu, orang wali, orang salih, para nabi, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah
maka ilmu mereka itu kada napa-napanya. Ilmu mereka itu kada ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam sewaktu berada di atas kapal melihat ada burung uspur yang menghirup air laut. Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, ilmu yang ada pada engkau dan ada pada aku seperti ilmu yang ada di dalam mulut burung uspur itu. Sedangkan laut yang luas terbentang itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, jadi artinya kalau kita mencintai orang-orang saleh karena ilmu mereka, mestinya kita lebih cinta lagi kepada Allah. Karena ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah kada kawa dibanding. Ilmu Allah kada ada kesudahannya. Jadi kalau kita mencintai orang saleh karena ilmu mereka, tapi kita kada cinta kepada Allah, atau kita cinta kepada Allah sama cinta kita kepada orang saleh, maka itu ada kesalahan pada diri kita. Mestinya Allah itu lebih dicintai dari orang-orang saleh. Allah lebih dicintai daripada para wali. Allah lebih dicintai daripada para nabi. Alasannya yang pertama adalah ilmu Allah itu kada bisa dibanding dengan ilmu mereka itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, para nabi, orang-orang salihin, para aulia itu dicintai karena yang kedua karena kemampuan mereka membersihkan diri mereka, kemampuan mereka mendidik manusia, kemampuan mereka mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, kita melihat, mendengar bagaimana perjuangan-perjuangan para nabi dalam berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Kita mendengar bagaimana sejarah para aulia, para ulama mengajak umat ke jalan Allah. Dan mereka berhasil. Nah, karena kemampuan mereka itu mengajak manusia ke jalan Allah, lalu kita cintai. Nah, lalu kita cintai. Kita mendengar bagaimana hebatnya mereka berperang sabilillah. Bagaimana mereka itu hebatnya dalam berdakwah. Bagaimana kemampuan mereka berdebat melawan musuh-musuh Allah. Mereka selalu menang karena kemampuan mereka sangat hebat. Nah, karena kemampuan itulah yang menyebabkan kita cinta kepada para wali, orang-orang saleh, dan kepada para nabi. Nah, sekarang yang kita baca ini adalah bagaimana kemampuan mereka itu kalau dibandingkan dengan kemampuan Allah. Bagaimana kalau dibandingkan kemampuan mereka itu dengan kemampuan Allah. Nah, ini adalah bab yang kita baca ini. Kita disuruh membanding. Bagaimana hebatnya kemampuan mereka itu kalau dibandingkan dengan kemampuan Allah. Kan kita cinta kepada mereka karena mereka punya kemampuan yang hebat. Nah, hebatnya kemampuan mereka itu kalau dibandingkan dengan hebatnya kemampuan Allah, bagaimana? Nah, sekarang bandingkanlah kemampuan makhluk semuanya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Kita banding. Kalau kita bisa cinta kepada seseorang karena kemampuannya, kita bisa cinta kepada seseorang karena kehebatan orang itu, mestinya kita lebih cinta kepada Allah.
karena Allah lebih hebat daripada orang itu. Maka yang terbesar kekuatan seseorang dan yang terluas kerajaan mereka, terkuat keperkasaan mereka, terkuat menentang nafsu syahwat dari mereka, terkuat mereka meninggalkan perbuatan kekejian diri, dan kemampuan yang terkumpul atas siasat dirinya sendiri dan siasat orang lain. Apakah kesudahan kemampuannya itu? Kehebatan-kehebatan para nabi, para wali, para salih dalam mengajak makhluk Allah ke surga. Apa kesudahan dari kemampuan mereka itu? Apa kesudahannya? Kesudahannya adalah ia hanya mampu atas sebagian sifat dirinya sendiri dan atas sebagian manusia lain pada sebagian hal. Nah, kesudahannya apa? Kehebatan orang-orang saleh, para nabi itu mengajak makhluk Allah ke surga. Kesudahannya ternyata hanya mampu mengajak sebagian manusia. Hanya mampu mengajak sebagian umat. Kada mampu, bagaimanapun hebatnya nabi, kada mampu mengajak seluruh manusia ke jalan Allah. Abu Jahal kada kawa diurus oleh nabi kita. Fir'aun kada kawa diurus oleh Nabi Musa. Bagaimana hebatnya dakwah Nabi Musa, tetap kada kawa mengurus Fir'aun. Nabi Ibrahim bagaimana hebatnya mengajak umat ke jalan Allah, gagal mengajak Namrud ke jalan Allah. Nah, artinya kehebatan mereka itu ternyata ada hebat bujur juga. Ada aja yang mereka itu kada kawa. Nah, kita bandingkan dengan kehebatan Allah. Kita bandingkan dengan kehebatan Allah. Nah, jadi artinya kalau kita mencintai seseorang karena kehebatannya, karena kemampuannya, mestinya Allah tuh lebih dicintai lagi. Karena kemampuan Allah lebih hebat daripada orang yang kita cintai itu. Sedangkan dia beserta yang demikian itu, para nabi, orang salih, orang wali, begitu hebatnya, begitu perkasanya berperang. Mereka itu tidak memiliki bagi dirinya sendiri akan kematian. Kayak apa aja hebatnya, kada kawa menolak kematian. Kehidupan, kebangkitan, mudarat dan manfaat. Bahkan ia orang-orang dahulu yang hebat-hebat itu tidak mampu menjaga matanya dari kebutaan, menjaga lisannya dari kebisuan, menjaga telinganya dari ketulian, dan menjaga badannya dari sakit. Nang hebat-hebat toh, kawalah menahan sakitnya, sampai sakit garing juga. Nah, itu menunjukkan bahwa kehebatan mereka itu hanya pada sebagian sesuatu. Kadang menyeluruh kehebatannya, kekuatan, kemampuannya. Dan tidak diperlukan menghitung sesuatu yang ia lemah darinya. Banyak kali lagi nantinya kada mampu. Kita tahu Sayyidina Ali begitu hebat dalam berperang. Kita tahu Sayyidina Khalid bin Walid begitu hebat dalam berperang. Tapi mereka itu tetap banyak hal-hal yang mereka kada mampu menghadapinya. Sakit, kematian, dan sebagainya. Nah, jadi artinya kalau kita mencintai mereka itu, tetapi kita kurang mencintai Allah, itu menunjukkan kekurangan ilmu pengetahuan kita.
kekurangan ilmu pengetahuan kita. Mestinya kalau kita mencintai orang karena orang itu hebat, Allah itu lebih dicintai karena Allah adalah maha hebat. Maha hebat. Pada dirinya sendiri sudah banyak nanginya kada mampu. Untuk dirinya sendiri banyak kada mampu. Dan diri orang lain apalagi. Dari hal-hal yang secara keseluruhan berhubungan dengan kemampuannya. Lebih-lebih dari sesuatu yang tidak berhubungan dengannya, kemampuannya dari kerajaan langit. Cakrawalanya dan bintang-bintangnya dan bumi, gunung-gunungnya, lautan-lautannya, angin-anginnya, petir-petirnya, tambang-tambangnya, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya, dan semua bagian-bagiannya. Maka tidak ada kemampuan baginya atas sebesar zarrah pun daripada itu semua. Urusan yang ada pada dirinya dan orang-orang yang dekat dengannya. Kadang-kadang orang yang kita anggap hebat itu kada kawa menengahi, kada kawa mengatasi. Orang yang sangat kuat, kadang-kadangnya kada tahan lawan nyamuk aja menyerah. Seapa genal nyamuk, kada tahan menghadapi nyamuk. Nah itu padahal urusan-urusan yang lemah. Apalagi urusan mengatur cakrawala. Mengatur bintang, mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur tambang, tumbuh-tumbuhan, maginnya kada kawa lagi. Padahal orang itu sangat hebat dalam pandangan kita. Dan sesuatu yang ia merasa mampu padanya dari dirinya dan orang lain, maka kemampuannya itu tidak dari dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri. Nah, andai kata si orang hebat ini mampu mengatasi sesuatu, mampu mengalahkan sesuatu, kemampuan yang ada pada dirinya itu bukan kemampuannya sendiri. Akan tetapi Allah juga yang menciptakannya dan yang menciptakan kemampuannya serta yang menciptakan sebab-sebabnya dan yang memungkinkan baginya dari demikian. Nah, ini semakin mendalam, semakin jelas bahwa kalau kita mencintai orang-orang yang hebat perkasa itu, tetapi kita kada cinta kepada Allah, ini semakin menunjukkan kesalahan kita. Nah, semakin menampakkan kebodohan kita. Kalau kita pandai, kalau kita berakal, mestinya kalau kita cinta kepada seseorang karena kejagawannya, kehebatannya, mestinya kita lebih cinta lagi kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan hebat pada diri orang yang kita cintai kehebatannya itu. Dan jikalau Allah menguasakan seekor nyamuk atas raja yang paling besar dan binatang yang paling kuat, niscaya nyamuk itu dapat membinasakannya. Namrud, raja yang sangat perkasa, mempunyai tentara ratusan ribu tentara, mempunyai pengawal ribuan pengawalnya. Kalau manusia biasa saja kada kawa tambus lawan Namrud ini, karena banyak penghalang-penghalang, banyak pengawalnya. Tetapi Allah ingin membinasakan Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam telinga Namrud, masuk ke telinga nyamuk tadi. Lalu nyamuk tadinya amuk di dalam kepala Namrud. Nah, begulung-gulung Namrud karena kemasukan nyamuk di kepala lewat telinganya. Dikiau tabib kada mampu mengeluarkan nyamuk yang dalam kepala itu. Akhirnya Namrud mati karena kesakitan gigitan nyamuk
yang masuk ke dalam telinganya itu. Nah, Allah kalau hendak membinasakan seseorang sangat gampang. Padahal kalau dihitung-hitung tentara pasukan kadakawa menembus Namruz itu karena banyaknya pengawal-pengawalnya. Tapi ternyata ada makhluk yang lemah yang ditapak gin mati. Masuk ke dalam telinga Namruz, sebab itulah Namruz mati. Maka bagi hamba tidak mempunyai kemampuan kekuasaan, melainkan dengan dimungkinkan oleh Tuhannya Allah Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah tentang raja yang besar, Iskandar Zulkarnain. Ini raja yang besar dalam sejarah dunia. Namruz itu raja yang besar, tapi kafir kepada Allah. Ada raja yang besar dalam sejarah yang namanya Bukhtanasar, tapi kafir kepada Allah. Ada raja yang sangat besar kekuasaannya, yang Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Punya kekuasaan yang luar biasa Nabi Sulaiman. Ada lagi raja Islam yang sangat besar kekuasaannya adalah Raja Iskandar Zulkarnain. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Ada kalau itu. Nah, ini raja yang besar dalam Islam. Sebagaimana telah Allah firmankan tentang raja yang besar Iskandar Zulkarnain. Firman Allah Ta'ala, inna makkanna lahu fil ard. Artinya sesungguhnya kami telah menguasakan kepadanya di bumi. Iskandar Zulkarnain ini berkuasa di bumi. Tapi karena apa? Karena dimungkinkan oleh Allah. Karena didukung oleh Allah. Rakyat dikehendaki Tuhan tunduk kepada Zulkarnain. Makhluk-makhluk lain dikehendaki Allah tunduk kepada Zulkarnain. Nah, itu artinya dimungkinkan oleh Allah. Maka tidak ada seluruh kerajaan Iskandar Zulkarnain dan kekuasaannya melainkan dengan dimungkinkan oleh Allah Ta'ala kepadanya dalam satu bagian dari bumi. Iskandar Zulkarnain itu jadi raja yang besar karena dia dimungkinkan oleh Allah sebagian bumi yang dikuasai oleh Iskandar Zulkarnain. Saya sebagian bumi. Ada di bagian bumi lain, nah Iskandar Zulkarnain itu kada mampu. Iskandar Zulkarnain itu berkuasa penuh, tapi hanya pada sebagian. Seperti Presiden Republik Indonesia, itu berkuasa penuh, diberikan Allah kemungkinan berkuasa, tapi hanya untuk bumi kita, Indonesia. Ke bumi lain, ada dihormati orang, ada dipakai orang. Dan bumi seluruhnya itu seputung tanah lumpur dengan dihubungkan kepada benda-benda alam. Nah, bumi ini mau ditanding lawan alam-alam lain halus. Bumi kalau dibanding dengan planet-planet lain halus. Sebijian bumi ini. Semua wilayah yang manusia memperoleh keuntungan dari bumi, sebab wilayah itu adalah debu dari seputung tanah lumpur tersebut. Bumi ini bagian yang kecil daripada alam semesta. Nah, orang yang jadi raja di bumi itu pulang hanya sebagian kecil dari bumi. Kemudian debu itu juga dari anugerah Allah Ta'ala dan penguasaan Allah. Maka mustahil lah. Mustahil itu artinya apa? La yutasawwaru
fil aqli wujuduhu. Mustahil itu artinya kada terupa pada akal adanya. Mustahil, bang mustahil jerna. Artinya kada terupa pada akal adanya itu sesuatu. Itu mustahil. Kayak Tuhan dua itu mustahil. Artinya akal kada menerima. Nah maka mustahil seorang hamba mencintai hamba lain dari hamba-hamba Allah Ta'ala karena kekuasaannya, siasatnya, penguasaannya, pemerintahannya, dan kesempurnaan kuatnya. Dan ia tidak mencintai Allah Ta'ala karena yang demikian itu. Nah, artinya akal kada menerima. Kalau orang mencintai raja karena kekuasaannya, orang mencintai nabi karena kehebatannya, mencintai wali karena kehebatannya, tapi kada mencintai Allah, itu mustahil. Nah, mustahil. Artinya akal kada menerima. Sebabnya apa? Sebab kehebatan-kehebatan mereka yang dicintai itu dibanding kehebatan Allah kada napa-napanya, kada ada artinya. Nah makanya itu ada istilah yang disampaikan pada sabda Rasul, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, artinya tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapa jua pun, kada boleh ditaati kalau itu membawa maksiat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu yang tertinggi. Kita wajib taat lawan ibu bapak. Tapi kalau itu maksiat, kada wajib taat. Seorang istri wajib taat kepada suaminya selama itu kada maksiat. Rakyat wajib tunduk kepada rajanya kalau itu kada maksiat. Nah kalau maksiat kada ada siapapun yang berhak dipatuhi. Siapapun kalau mengarah kepada maksiat kada ada yang dituruti. Karena kekuasaan tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujur aja Allah menyuruh kita taat lawan kuitan, taat lawan laki, taat lawan raja. Itu bujur perintah Allah. Tapi selama kada bertentangan dengan hukum Allah. Nah artinya apa? Kita boleh aja mencintai mereka itu boleh. Asalkan cinta yang tertinggi daripada kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kalau ada orang yang mencintai rajanya, yang mencintai suaminya, mencintai ibu bapaknya, tapi kadang mencintai Allah, itulah haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya. Maka Allah lah Tuhan yang maha perkasa, maha memaksa, maha tahu, yang maha kuasa. Langit-langit itu terlipat dengan tangan kanannya, bumi kerajaannya dan seluruh apa yang ada di atasnya itu berada dalam genggamannya. Ubun-ubun semua makhluk itu berada dalam genggaman kekuasaannya. Jika Allah membinasakan mereka sampai pada yang terakhir dari mereka, niscaya tidak mengurangi dari kekuasaan dan kerajaannya sebesar zarrah pun. Allah matikan semuaan makhluk. Mati. Itu kadang mengurangi kekuasaan Allah. Kadang mengurangi kerajaannya. Dan jika Allah menciptakan yang sejenis mereka 1000 kali, niscaya Allah tidak merasa payah dengan menciptakannya itu. Allah tidak akan tersentuh oleh keletihan. Tuhan uyuh, maulah pada mau. Dan kelemahan pada menciptakannya. Maka tidak ada kekuasaan dan tidak ada yang kuasa, melainkan itu adalah bekas dari bekas-bekas kekuasaan Allah. Maka baginya Allah keelukan, kebagusan, keagungan, kebesaran, keperkasaan dan kekuasaan.
Maka apabila tergambar bahwa yang berkuasa itu mencintai karena kesempurnaan kekuasaannya, maka kecintaannya sama sekali tidak berhak, sebab kesempurnaan kekuasaan selain Allah. Nah, kita kada berhak sebenarnya mencintai selain Allah. Karena apa? Karena kehebatan kekuasaan yang pada orang itu adalah kekuasaan dan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang kedua dari sebab kenapa kita mencintai orang-orang saleh. Satu, karena ilmu mereka. Yang kedua, karena kemampuan mereka membersihkan diri mereka, kemampuan mereka mengajak manusia ke jalan Allah. Yang ketiga, kita cintai orang-orang saleh para nabi itu. Nah, karena sifat kebersihannya dari segala aib dan kekurangan. Nah, hingga situ.